Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, serta taufik sehingga kita masih bisa mendatangi majelis ilmu dalam rangka untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah dengan tuntunannya. Kita masih melanjutkan tema kajian rutin kita, 6 fondasi keimanan yang disarikan dari kitab Hadhihi aqidati aqidatu ahli sunnah wal jamaah yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Kita masuk ke bab berikutnya, al-imanu birrusuli, beriman kepada para rasul. Fa'atakidu anna Allaha arsala min bani Adam rusulan ilan nasi. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah telah mengutus dari bangsa manusia para rasul. Awhallahu ilaihim biwasitati malikil wahyi. Allah memberikan wahyu kepada mereka para rasul dengan perantaraan malaikat yang menyampaikan wahyu, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Wa anjala ma'ahumul kitaba bil haqqi, menurunkan kitab tersebut membawa kebenaran. Fahum yuballighuna an-nasa dinallah, mereka menyampaikan melalui kitab tersebut agama tauhid. Wa yad'unahum ila fi'li ma yuhibbuhullahu wa yardahu, mengajak umat manusia untuk mengamalkan apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa yanhaunahum amma yaqrahuhullahu wa yahbahu, dan
mencegah mereka untuk menjauhi apa saja yang Allah benci. Wa yahkumuna bil adli bainan nas, dan memutuskan dengan adil di antara manusia. Wa u'minu bima nasamma Allahu minhum fil Qur'anil aziz wa hum al-madhkuruna fi suratin nisa. Mengimani nama-nama para rasul, para nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa dan surat Al-An'am. Inna auhayna ilaika kama auhayna ilan Nuh. Sungguh kami telah memberikan wahyu kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. Nuh itu adalah rasul pertama. Kenapa enggak Nabi Adam? Nah, dari sinilah ada perbedaan sedikit di kalangan para ulama. Nabi Adam, Nabi diutus untuk kaum yang belum mengalami perubahan akidah. Generasi Nabi Adam 10 abad semuanya bertauhid. Ketika muncul orang-orang musyrik, barulah Allah mengutus Nuh. Wan nabiyina, dan para nabi min ba'dihi setelah Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim, kami berikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal asbati, dan anak cucunya, anak cucu Nabi Ibrahim, sehingga beliau disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Wa ataina, dan kami berikan wahyu Dauda kepada Daud, Zabur. An-Nisa 163, Al-An'am 83. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima, itulah keterangan yang kami berikan kepada Ibrahim ala qaumihi, kepada kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya, kami angkat beberapa derajat orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha berilmu. Kemudian Allah ulangi lagi ayat berikutnya 84 sampai dengan 86. Wa wahabna lahu, kami anugerahkan kepadanya Ishaq, Yaqub, masing-masing kami berikan, yaitu berikan wahyu. Nuh dan Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Disambung ayat 85, wa Zakaria, Yahya. Kalau diterjemahkan Inggris apa Yahya itu? Zon. Isa, Yesus. Ilyasa, kullu minas sholihin. Ilyasa. Daud, David. Ibrahim, Abraham. Itu ya. Ismail, apa Ismail? Lupa saya. Ditranslate ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Wal yasa'a, Yunus. Yunus itu apa Yunus? Yunus, lupa saya. Kalau Yosef, Yakub ya. Yosef, Yusuf ya. Walut, Lot ya. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin, kami lebihkan masing-masing atas umat yang lain. Wa yudhafu ilaihim, dan ditambahkan dari yang disebutkan tadi, Hud, wa Salihun, Saleh, wa Su'aib, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i khamsun wa ishruna, semuanya yang disebutkan 25 saja. Yajibu al-imanu bihim bi a'yanihim wa bi asma'ihim, wajib kita mengimani
nama-nama yang dicantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma adahum yajibu al-imanu bihim ijmalan. Dan mengimani para rasul, para nabi secara global, secara umum yang tidak disebutkan. La ya'lamu asma'ahum. Tidak ada yang tahu nama-nama mereka semuanya. Wa adadahum, dan jumlah mereka illallah, kecuali Allah saja. Annallaha arsala rusulan, sesungguhnya Allah mengirimkan para rasul kasirina, banyak sekali. Ada yang menyebutkan beberapa hadis 124.000 para nabi, rasul sekitar 300-an. Tetapi setelah dicek oleh para ulama yang paham ilmu jarh wa ta'dil, ilmu kritik hadis, riwayatnya semuanya lemah. Ya. Akan tetapi kalaupun itu benar, tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahwa jumlah para nabi itu jumlahnya hanya Allah yang tahu. Dalilnya surat An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika, dan para rasul sungguh kami telah menceritakan kepada Muhammad tentang mereka. Min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika, dan para rasul yang tidak kami ceritakan. Taruhlah riwayat-riwayat tadi benar, 124.000, yang disebutkan cuma 25. Para rasul 300-an. Jadi yang tidak disebut jauh lebih banyak. 123.975 rasul. Berarti yang tidak disebutkan 200-an, 270-an, ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia-manusia terbaik di muka bumi, yaitu para nabi dan rasul, itu tidak semuanya diceritakan, tidak semuanya disebutkan namanya, tidak semuanya diviralkan, tidak semuanya dibuat terkenal. Ya. Maka ini bisa memberikan pelajaran kepada kita. Jadi kita tak perlu untuk menjadi terkenal. Manusia-manusia terbaik saja yang menceritakan cuma sedikit. Ya. Bahkan ada nabi yang tidak disebutkan namanya. Hasil jerih payah dakwahnya ada yang 1 orang, bahkan ada yang tidak dapat, tetapi tetap mulia di sisi Allah karena mereka amanah menyampaikan tauhid, menyampaikan syariat Allah dengan jujur tanpa menyembunyikannya. Tetap mereka mulia di sisi Allah. Wa a'taqidu anna man kadzdzaba bi rusuli fa huwa kafirun. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini siapa saja yang mendustakan para rasul maka ia keluar dari Islam. Ya, karena ini adalah usul iman, pokok keimanan, batang keimanan, bukan lagi ranting. Ya. Adapun ranting, masing-masing orang punya keterbatasan, punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Kadang orang mencampur adukan antara ranting dan batang. Ya. Jadi jenggot dijadikan standar seseorang itu ahlu sunnah atau bukan, ini keliru. Celana cingkrang dijadikan standar, oh itu bukan ahlu sunnah, celananya di bawah mata kaki. Ini keliru jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Silakan dibuka kitab-kitab para ulama tentang usul-usul keimanan. Contohnya misalnya kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad. Di situ hanya berbicara tentang pokok-pokok keimanan, tidak ada berbicara tentang jenggot dan cingkrang. Bagi yang mau mengamalkan silakan. Bagi yang belum mampu ya jangan kita vonis lah. Ya. Jenggotnya dipotong, wah itu ahli bid'ah. Ya. Kajiannya diboykot, nggak usah didengarkan. Ya kalau mau seperti itu silakan, tapi di masjid sendiri, jangan di masjid orang lain. Ya.
Jadi kadang-kadang ada orang yang mencampur adukan antara batang dan ranting, ini bahaya. Ya. Wa kadza man kadzaba bi rasulin wahidin li anna rusula mutadhaminun. Demikian juga orang yang mendustakan satu rasul saja atau satu nabi saja dianggap mendustakan semuanya. Alasannya mereka itu mutadhaminuna, satu kesatuan keluarga. Fal mutaqaddimu basyara bil mutaakhir. Nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya akan menyampaikan kabar akan kedatangan Nabi setelahnya. Wal mutaakhiru bi yu'minu bil mutaqaddim. Nabi setelahnya akan mengimani dan menyampaikan Nabi sebelumnya. Selalu bersambung, ya. Wa yusaddiqu bihi, dan membenarkannya. Jadi yang paling beriman kepada Yesus, kepada Nabi Isa, Yesus bahasa Inggrisnya, bahasa Al-Qur'annya Isa, adalah orang yang bertauhid. Karena orang yang bertauhid dituntut wajib beriman kepada seluruh para nabi dan rasul. Kalau Allah Ta'ala, buktinya banyak dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran, terutama dalam surat As-Su'ara, disebutkan sampai 5 kali. Allah mengulang-ulang. Kadzabat qaumun Nuh al-mursalina. Kaumnya Nabi Nuh hidup di zaman Nabi Nuh, tidak hidup di zaman Nabi yang lain. Tapi Allah menyebutkan dengan teks kadzabat al-mursalina. Mereka mendustakan al-mursalina. Apa makna al-mursalina? Jamak dari al-mursalin, al-mursalan. Jamak berarti 3 ke atas. Mendustakan Nabi Nuh sama saja mendustakan seluruh para rasul. Diulang lagi oleh Allah di surat Asy-Syu'ara masih 123. Kadzabat Adun al-mursalin. Kaum Ad mendustakan rasulnya. Kadzabat al-mursalin, dianggap mendustakan seluruh para rasul. Allah ulangi lagi di ayat yang ke-141, kaum Samud mendustakan rasulnya, tapi dianggap kadzabat al-mursalin, dianggap mendustakan seluruh para rasul. Kaum Lut juga sama, yang tidak hidup di zaman Nabi Nuh dianggap mendustakan seluruh para rasul. Demikian juga ashabul Aikah, penduduk Aikah yang mendustakan rasulnya, Allah sebutkan mereka dianggap mendustakan seluruh para rasul. Wa kadza man syakka fi nubuwwati nabiyyin aw risalatihi fa huwa kafirun. Demikian juga orang yang ragu tentang kenabian atau ajaran yang dibawa oleh nabi, maka ia kufur, keluar dari Islam. Dan menuduh kenabian yang dibawa mereka adalah kedustaan, ini juga sama kufur. Di antara jumlah yang mungkin saja ratusan ribu tadi, ya, Abdulur Rusuli, Allah pilih di ranking, ya, Ulul Azmi, para rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi, yang memberikan gelar itu Allah SWT sendiri. Al-Khamsatu ada 5, ya. Ulul Azmi, pemilik tekad yang kuat, karena memang umat yang dihadapi ini paling degil di antara umat-umat yang lainnya, paling keras, sehingga mereka diberikan penghargaan oleh Allah SWT sebagai Ulul Azmi. Yang pertama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi yang terakhir Muhammad SAW. Disebutkan tersendiri dalam surat Al-Ahzab dan Asy-Syura, ya. Wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh, Ibrahim, Musa, Isa ibni Maryam, ya. Disebutkan secara serentak Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ya, ibnu Maryam. Dan ayat sebelumnya
akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka. Wa minka maksudnya adalah dan dari Nabi Muhammad. Ya, Rasulullah disebutkan pertama dulu. Ini menjadi isyarat. Ya, di antara ulul azmi kita sudah tahu bocorannya. Berarti yang paling mulia Rasulullah SAW. Kemudian dalam surat Asy-Syura, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa." Sama disebutkan, lima-limanya disebutkan. Ya. Kemudian para ulama melakukan istiqra, penelitian, ya, tatabu'u, menelusuri berbagai macam dalil. Mereka berkesimpulan wa afdhalu ulil azmi, di antara 5 ulil azmi ada yang paling mulia, di ranking lagi. Al-Khalilani, yaitu 2 kekasih Allah. Jadi tak heran kalau 2 ini sering disebut oleh miliaran umat Islam di dunia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, yang paling banyak disebut dalam tasyahud akhir, dalam sholawat, ya, di tasyahud akhir. Kemudian para ulama melakukan penelitian lagi, menelusuri berbagai macam dalil. Wa afdhalul khalilaini, di antara 2 kekasih Allah, Nabiyuna Muhammadun alaihi salatu wassalam, fahuwa sayyidun nas, beliau yang paling utama dari 2 kekasih Allah. Ya. Dalilnya di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan hadis ini dihukumi sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan juga para ulama ahli tafsir lainnya. Beliau mengatakan hadis tersebut sahih. Yaitu wa ana sayyidu, Rasulullah bersabda wa ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin manusia yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wala fakhro, aku menyebutkan ini bukan untuk berbangga-bangga. Wa ana awwalu, dan akulah yang pertama kali, man tanshaku anhu al-ardu, yang keluar dari kuburan di antara manusia. Adapun yang pertama kali keluar dari kuburan, malaikat siapa? Israfil. Ya. Jadi kiamat yang pertama ditiup trompet dengan frekuensi yang sangat tertinggi yang bisa menghancurkan benda yang kasar ataupun halus. Jadi suara itu bisa menghancurkan segala sesuatu, yang kasar maupun yang lembut. Mati semuanya, termasuk yang meniup trompetnya, tinggal Allah saja. Kemudian dibangkitkan dulu Israfil, Allah ciptakan trompet yang baru, lalu kemudian ditiup yang kedua kali, seluruh manusia keluar dari kuburannya. Dan yang pertama kali Rasulullah SAW, berdasarkan hadis yang dibacakan tadi. Ya. Wala fakhra wa biyadi liwa'ul hamdi, dan di tanganku ada bendera liwa'ul hamdi, namanya bendera liwa'ul hamdi. Wala fakhra, dan aku menyebutkan ini bukan untuk berbangga-bangga. Adamu faman dunahu, Nabi Adam dan selain beliau, tahta liwa'i, berada di bawah bendera. Wa huwa hadzana minar rusuli, Allah melebihkan di antara para rasul, melebihkan Rasulullah. Wa nahnu hadzahu minal umam, melebihkan beliau di atas umat yang lainnya. Fayajibu al-imanu bihi wa tasdiquhu wa mahabbatuhu wa muwalatuhu wa tasdiquhu fi akhbari. Wajib mengimaninya, membenarkannya, mencintainya, membelanya, membenarkan seluruh kabar-kabarnya, mempraktekkan hukum-hukumnya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.
wa ta'abudu lillahi bisyariati, beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Walabuna minal imani bi umumi risalatihi ila saqalainil jinni wal insi, mengimani bahwa beliau diutus kepada dua bangsa secara umum, bangsa manusia dan bangsa jin. Wa ilal arabi wal azami, diutus untuk bangsa Arab dan selain Arab. Ya. Jadi orang yang suka membeda-bedakan ya, bangsa Arab dengan bangsa yang lainnya, apalagi menganggap unggul bangsanya sendiri daripada bangsa Arab, ya berarti kurang pergaulan. Ya. Rasulullah diutus untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk orang Arab. Wa ma arsalnaka illa kaffatan, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa kaffatan, melainkan kepada seluruh bangsa manusia. Linnas basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia la ya'lamun, bodoh, tidak tahu. Ya. Berdasarkan hadis surat ini, dan faktanya benar demikian ya. Aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu tentang Rasulnya. Ada berapa manusia sekarang di muka bumi? Kalau kita ketik di Google itu sekitar 7 miliaran yang secara administratif tercatat sebagai orang Islam, sekitar 1,5 saja. Berarti sisanya berapa? 5,5 miliar lebih orang tidak kenal Rasulullah. Itu pun di antara 1,5 miliar bercampur antara Sunni dan Syiah. Cukup besar loh Iran itu, ya, penganut Syiahnya cukup besar. Artinya sedikit yang mengenal Rasulullah, sedikit yang tahu kalau Muhammad itu adalah Rasul terakhir, sedikit. Mayoritas bercampur, ada yang percaya Yesus Nabi terakhir, ada yang tidak percaya, bercampur 5,5 miliar lebih. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bihi wa man bala. Al-An'am ayat 19. Dan telah diberikan wahyu kepadaku Al-Qur'an ini untuk memberikan peringatan kepada kalian, yaitu orang-orang di sekitar Rasulullah yang masih hidup, bihi, dengan Al-Qur'an itu, wa man balago, dan untuk orang yang telah sampai Al-Qur'an kepadanya. Al-Qur'an sudah sampai kepada kita, baik bentuk hardware-nya ataupun software-nya. Ya, ini menunjukkan waman balagh, semua bangsa di dunia. Demikian juga dalam surat Al-Jin, penegasan bahwa beliau diutus bukan hanya untuk bangsa manusia, tapi untuk bangsa jin. Qul uhiya ilayya annahu, katakanlah telah diwahyukan kepadaku, sesungguhnya istama'a nafarun, telah mendengarkan, telah menyimak. Artinya telah ada orang yang ngaji, mendengarkan penjelasan Al-Quran. Nafarun minal jinni, kumpulan dari bangsa jin. Mereka hadir, Rasulullah masuk ke alam jin, mengadakan kajian rutin, ada jadwalnya. Faqalu, bangsa jin mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Artinya mereka mendapatkan nikmat keimanan. Ada yang menangis, ada yang terharu, yang beriman mendapatkan hidayah. Sehingga ini juga menjadi dalil bahwa yang bisa melihat bangsa jin dalam bentuk asli cuma para nabi dan rasul. Selain mereka tidak bisa, kecuali melihat bangsa jin yang sudah menyamar atau bertamatsal menjadi binatang atau manusia. Dalam bentuk aslinya nggak bisa, manusia normal nggak bisa. Dan ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Kami membatalkan persaksian orang yang mengaku atau mengklaim melihat jin
dalam bentuk hasbi. Yahdi ila rusyi fa'amanna bih, memberikan petunjuk kepada mereka dan kami beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Walan nusyrika bi rabbina ahada, ya. Bangsa jin juga mereka mendapatkan kajian tauhid, dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan seorang pun. Jadi bangsa jin juga ada yang muwahhid. Wa itsarafna ilaika nafar minal jinni, diulang lagi dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Ketika kami hadapkan kepada engkau Muhammad sekumpulan bangsa jin, yastami'una al-Qur'ana, yang menyimak Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an dibacakan, diterangkan tafsirnya, diajarkan tauhid, diajarkan bagaimana beribadah, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Wallahu ta'ala, seperti apa bangsa jin menunaikan ibadah haji? Apakah menggunakan pesawat juga? Nggak tahu teknologi mereka sekarang, ya. Apakah terbang? Ya, hajinya terbang, ya, karena mereka diberikan kemampuan yang lebih dari manusia secara fisik, ya. Bisa berubah wujud. Di antara mereka juga ada yang pandai menyelam, ya. Sudah diterangkan di kajian sebelumnya. Falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika kami mendatangi kajian Rasulullah, qalu ansitu, sebagian mereka mengatakan diam. Ternyata di kajian ilmu yang sukaranya bukan hanya manusia, jin juga ada. Sebagian mereka memberikan yang lainnya, ansitu, diam, gitu ya. Yang ribut diam. Falamma qudiya, ketika selesai dari menyimak kajian yang diadakan oleh Rasulullah, wallau ila qaumi, mereka kembali kepada kaumnya, kaum bangsa jin, mungdirina, untuk mendakwahkan kembali. Dia ada yang menjadi dai, kemudian menyambung dakwah Rasulullah kepada kaumnya. Wa yajibu al-imanu bi anna Muhammadan khatamul anbiya wal mursalin fala nabiyya ba'dahu. Hal sunnah wal jamaah mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, rasul terakhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Demikian juga syariatnya, penutup syariat yang pernah diturunkan oleh Allah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang dari laki-laki kalian. Artinya tidak diwariskan, keturunannya ada dari jalur Fatimah, tetapi jalur nasab laki-lakinya tidak ada. Stop, gitu ya. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 40. Kemudian dalil yang lainnya yang disebutkan Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang mengisyaratkan bahwa beliau adalah yang paling afdal di antara seluruh para nabi dan rasul. Beliau bersabda, "Mathali wa mathal anbiya'i min qabli," perumpamaan diriku dengan para nabi sebelum aku, kamathali rajulin bana baitan, seperti seorang laki-laki yang mendirikan rumah, fa ahsanahu wa ajmalahu, menghiasinya, membaguskannya, ila maudi'al labinatin min zawiyatin, kecuali di pojokan itu ada batu bata, bahasa Arabnya labina, yang terpisah sendiri dari rumah tersebut. Faja'ala nasu yatufuna bihi, orang-orang mengelilinginya karena batu bata itu sangat indah sekali. Takjub mereka. Wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi labina. Manusia mengatakan, kenapa batu yang indah ini tidak diletakkan di rumah itu? Terpisah, ya. Rasulullah mengatakan, fa'ana al-labinatu, akulah batu bata yang indah itu, wa ana khatimun nabiyyin, dan akulah penutup para nabi. Jadi dikhususkan
oleh Allah SWT dari para nabi yang lainnya. Inilah dalil-dalil yang menyebutkan beliau nabi yang paling afdal. Wa ataqidu bi anna man lam yu'min bi umumi risalatihi ila an-nasi kaffah aw qala inna risalatahu lil arabi khassah aw anna ahadan yas'uhu al-khuruj an syari'ati kama wasa'a al-khudru al-khuruj an syari'ati Musa fa huwa kafir. Siapa saja yang tidak beriman dengan keumuman risalah yang dibawa oleh beliau dengan mengatakan risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu khusus untuk orang Arab saja, perkataan seperti ini sangat berbahaya, bisa mengeluarkan dari Islam karena bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Surat Saba ayat 28 jelas, wa ma arsalnaka illa kafatan, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa kafatan linnas, melainkan untuk seluruh bangsa manusia. Berarti dia bertabrakan dengan banyak dalil, hati-hati. Atau dia mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad karena kita bukan orang Arab, boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Dikiaskan dengan Nabi Khidir yang keluar dari syariat Nabi Musa. Dan memang benar adanya, Nabi Musa tidak mengikuti syariat Nabi Khidir, tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Karena memang Nabi Musa disuruh oleh Allah khusus untuk siapa? Bani Israel saja. Dan Nabi Khidir bukan termasuk Bani Israel. Wajar kalau Nabi Khidir tidak ikut syariatnya Nabi Musa. Ya. Jadi dahulu bangsa yang berbeda-beda itu punya nabi sendiri-sendiri, punya rasul sendiri-sendiri. Ya. Karena keterbatasan transportasi, Allah Maha tahu. Ya. Dahulu kendaraan yang paling canggih hewan atau kapal laut. Kalau daratan, kuda itu sekitar berapa per hari? 30 mil ya kalau kita baca itu. Onta itu 50 mil per hari. Terbatas ya. Bayangkan kalau sekarang setiap bangsa itu punya nabi sendiri-sendiri, sementara percepatan manusia pergerakannya luar biasa. Kita datang ke Eropa, nabinya beda, sholatnya beda, menyusahkan. Allah Maha tahu akhir zaman ini kecepatan manusia berpindah tempat itu lebih canggih. Kalau nabinya beda-beda repot nanti. Ke Amerika beda lagi, ke Eropa beda, ke Australia beda lagi, ke Afrika beda, ya. Karena tahu kecanggihan teknologi transportasi pada puncaknya, ya, para nabi dijadikan satu saja nabi terakhir, sehingga kemanapun kita menuju syariatnya sama. Jadi tidak benar kalau ada orang berdalih boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan alasan Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Maka ini kias yang batil, ya, karena berbeda. Nabi Khidir bukan termasuk Bani Israel. Jadi barang siapa yang meyakini Nabi Muhammad bukan termasuk Nabi terakhir, maka dia bisa keluar dari Islam. Kenapa alasannya? Karena dia mukadzibun lillahi wa li rasul. Dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Kali ada tanya jawab ya. Saya berikan kesempatan.